Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 18 April 2022 dengan judul Jagalah Hatimu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat menuntun hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan selalu menerima berkat-berkat-Mu, menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini, 18 April 2022 dengan judul Jagalah Hatimu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat satu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Seorang pelajar boleh mengarahkan segenap kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi kecuali dia memiliki pengetahuan akan Allah, kecuali dia menurut hukum-hukum yang mengatur dirinya, maka dia akan membinasakan dirinya sendiri. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah, dia kehilangan kemampuan akan harga diri. Dia kehilangan pengendalian diri. Dia tidak dapat berpikir dengan benar tentang hal-hal yang sangat menyangkut dirinya sendiri. Dia sembrono dan tidak rasional dalam pemeliharaan pikiran dan tubuhnya, karena dia lalai menumbuhkan prinsip-prinsip yang benar. Maka dia menjadi rusak bagi dunia sekarang ini maupun untuk dunia yang akan datang. Sekiranya orang-orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Jika mereka mau diajar olehnya, mereka akan menjadi bijaksana dalam hikmatnya dan hidup. Mereka akan syarat dengan berkat bagi dunia ini. Tetapi kalau mereka menyerahkan pikiran mereka untuk pelajaran duniawi yang spekulatif belaka, sehingga dengan demikian berpisah dari Allah, maka mereka akan kehilangan segala sesuatu yang memperkaya hidup. Masa depan masyarakat ditentukan oleh orang muda dan anak-anak sekarang ini, dan bagaimana keadaan orang muda dan anak-anak ini kelak tergantung pada rumah tangga. Dari kekurangan pengajaran rumah tangga yang benar dapat ditelusuri bagian yang lebih besar dari penyebab penyakit dan kesengsaraan serta kejahatan yang mengutuk manusia. Kalau kehidupan rumah tangga murni dan benar, jika anak-anak berasal dari pengasuhan rumah tangga, itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi tanggung jawab dan bahaya dalam kehidupan, betapa suatu perubahan akan tampak di dunia ini. Jadi menjaga hati. Menjaga hati artinya menjaga pikiran kita, menjaga otak kita untuk selalu waspada. Dan dari situ akan terpancar kehidupan. Kalau hati rusak, pikiran rusak, maka itu berarti sebaliknya. Itu akan terpancar kematian, lawan daripada kehidupan. Dan pekabaran kita untuk hari ini terkait dengan kondisi orang-orang muda, anak-anak muda di era modern ini, di zaman sekarang ini, bagaimana masa depan mereka itu bergantung kepada kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga mereka saat ini. Kita dapat mendapati anak-anak jalanan, anak-anak yang hidup di
emperan toko, anak-anak yang kemudian pemadat aibon, pemadat narkoba. Mereka ini ternyata ketika diselidiki, mereka ini adalah anak-anak yang jauh dari kehidupan keluarga yang baik. Mungkin orang tuanya telah berpisah sehingga anak-anak ini pada akhirnya memiliki masa depan yang suram. Masyarakat yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang bergantung pada keluarga yang mendidik anak-anaknya itu dengan baik. Itulah sebabnya sebagai kunci dalam pekabaran kita di pagi hari ini adalah kalau anak-anak kita mau berhasil di masa yang akan datang, mereka perlu dididik dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Memperkenalkan kepada anak-anak ini bukan hanya pengetahuan saja, tetapi memperkenalkan kepada mereka akan pengetahuan tentang Allah. Dan itulah yang paling penting. Dengan demikian anak-anak kita dididik bagaimana mereka dapat menjaga hati, menjaga pikiran mereka. Hidup tidak spekulatif, tetapi hidup dengan janji-janji, dengan kepastian bahwa Allah akan selalu menjaga. Anak-anak kita ketika dididik dengan baik, mereka tidak hanya bertahan ketika dalam sukacita, dalam keadaan berhasil, tapi mereka dilatih untuk bertahan dalam keadaan-keadaan darurat, di mana membutuhkan ketahanan, di mana di sana mereka membutuhkan daya tahan untuk hidup di masa-masa yang sulit. Kalau orang tua, keluarga mengajarkan anak-anak untuk belajar menghadapi masa sulit, maka mereka memiliki masa depan yang cerah. Mungkin ada orang yang berhasil, tapi ketika masalah datang, dia tidak sanggup untuk menghadapi masalah. Itulah sebabnya melalui pekabaran hari ini, mari kita sebagai orang tua melatih anak-anak kita agar mereka boleh hidup tahan di masa-masa yang akan datang, bahkan masa sulit sekalipun. Tuhan akan memberkati pekabaran kita di pagi hari ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, bahwa kami dalam keluarga, bagaimana keluarga itu membentuk anak-anak di dalamnya untuk masa depan yang cerah. Menjaga hati mereka untuk diisi dengan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang ada di sekolah ketika mereka belajar, tapi yang paling terutama adalah pengetahuan tentang Allah. Jika pengetahuan tentang Allah adalah andalan dalam sebuah pengajaran dalam rumah tangga, di sekolah-sekolah, maka pasti anak-anak muda mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka tidak hanya tahan dalam hal sukacita, tetapi mereka juga bertahan dalam hal-hal masalah yang akan menimpa pada waktu-waktu yang akan datang. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak sendiri, tetapi selalu berjalan dengan Tuhan. Semua perkara dalam hidup kami hendak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.